Oke, menjawab pertanyaan seputar NoVap lagi ya. Kemarin ada yang bertanya gini, gue udah 30 hari NoVap malah relapse. Nyesel banget, tapi thanks bang untuk penjelasannya. Dan aku ada pertanyaan, jadi gini, ada banyak sekali dampak positif setelah no PMO. Seperti aura, menambah kepercayaan diri, meningkatkan obrolan dengan lawan jenis, gak belepotan ngomong, jadi berwibawa, dan lain-lain. Itu sebenarnya emang fakta atau teori yang dilebih-lebihkan. Sekian dan terima kasih. Oke, kalau kamu tertarik menjalankan NoVap, pasti karena ke-trigger, karena punya sebuah goals atau tujuan. Ya, seperti kebanyakan pria lah. Bisa lah ngobrol dengan lawan jenis, bisa kayak percaya diri, punya karisma, punya wibawa, itu semuanya adalah idaman semua pria gitu ya. Dan NoVap itu bisa memberikan, katanya NoVap itu bisa memberikan hal tersebut. Jadi kita bisa mengontrol nafsu kita. Kalau kita bisa mengontrol nafsu, nafsu yang ada di dalam perut kita dan di bawah perut, dan satu lagi mungkin nafsu untuk berbicara gitu. Jadi kalau kita bisa mengontrol mulut, perut dan kelamin, itu kita akan jadi kayak alpha male lah, kita jadi kayak pria penuh wibawa gitu. Itu yang sering aku dengar kayak gitu, narasinya seperti itu ya. Dan ini berdasarkan pengalamanku. Memang ketika menjalankan NoFap, ketika kita udah berhenti dari kecanduan PMO lah, kepercayaan diri itu akan datang. Tentu saja karena gini, ketika kita berhasil melakukan sesuatu, apapun itu, akan ada semacam kayak kenaikan dopamin, dopamin sehat, yang itu akan membuat kita percaya diri. Katakanlah gini lah, kalau kita berhasil, apa ya, oke, aku akan ceritakan pengalamanku lah. Tiap kali aku main band, tiap kali aku pentas, dan yang nonton tuh seru, yang nonton itu rame, yang nonton itu banyak, dan aku menikmati momen tersebut, aku merasa sukses di situ. Turun panggung itu aku berasa jadi rockstar, aku berasa sangat percaya diri. Oke, okay? Itu analogi yang sempurna atau analogi yang bisa kamu bayangkan, sama halnya dengan ketika kamu berhasil mengalahkan nafsumu atau menjalankan NoFap. Intinya adalah ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kepercayaan diri kita akan naik, kita akan jadi petanteng-petanteng. Nah, memang kalau misalnya kita berhasil, itu kan kita berbicara soal nafsu ya, nafsu biologis kita itu kan yang paling besar, apalagi kalau misalnya masih puber, masih masih muda gitu ya. Itu memang secara penjelasanku tadi dengan contohku tadi, kepercayaan diri kita tentu saja akan naik gitu ya. Sama halnya dengan ketika aku habis manggung, wah aku percaya dirinya, kemudian katakanlah ya, aku kan cerita sesuai dengan real kenyataan ya. Kalau aku habis manggung kemudian nggak cukup sampai situ aja, yang main penontonnya pecah, yang main oke, kan banyak yang mendokumentasikan lah. Kemudian ada yang mention band, ada yang mention Instagram, kita upload di Reels tuh rasanya bangga banget dan percaya diri banget, berasa kayak wow. Itu contoh simpel kecil. Nah, apalagi misalnya kamu berhasil menjalankan NoFap, tentu saja kayak apa ya, wow keren. Aku perasaan kita bisa menjadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh banyak orang, itulah yang membuat kita percaya diri. Contoh lah, kalau misalnya kita berbicara soal kecanduan PMO ya, mayoritas pria itu pria yang pria muda lah, mereka pasti punya kecanduan masturbasi. Kita nggak berbicara porn lah, kebanyakan kecanduan masturbasi mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali, rata-rata pasti mereka melakukan itu. Tapi ketika kamu berhasil menjalankan itu 30 hari, 90 hari, kamu merasa ada di atas, kamu merasa kayak nggak gampang loh seperti aku. Dan itulah yang membuat letupan dopamin itu membuat kita percaya diri. Itu secara sainsnya seperti itu. Dan memang itu yang terjadi pada diriku. Nah, problemnya sekarang gini. Kepercayaan diri itu kan apa ya? Itu kan tidak serta-merta bisa diaplikasikan di banyak hal gitu loh. Kalau kita berbicara soal komunikasi, bagaimana kita ngomong dengan lawan jenis gak belepotan, aku bisa mengatakan gini,
itu memang menambah kepercayaan diri, tapi kalau basicnya kita itu emang nggak ada skill komunikasi, terus basicnya kita itu nggak jago untuk public speaking, untuk ngomong, untuk membuat cewek kepincut pada diri kita, ya kurang optimal aja gitu ya. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang dia itu setiap hari nonton pornografi, setiap hari masturbasi, tapi dia punya basic komunikasi, punya public speaking yang oke, banyak orang yang seperti ini. Itu karena dia merasa memiliki sesuatu skill yang gak banyak orang miliki, tentu dia melakukan itu dengan percaya diri. Nah sama seperti yang teoriku tadi kan, kalau kita berhasil melakukan sesuatu, itu kita percaya diri. Nah bagi orang yang udah memiliki kemampuan public speaking, komunikasi, ngomong gak belibet, itu mau dia PMO sekalipun, mau dia belum sembuh, dia udah menguasai itu, dia nggak ada masalah gitu ya. Nah jadi kembali kepada pertanyaan ya, apakah efek PMO yang tentang percaya diri dan aura itu memang ada sesuatu yang terjadi? Memang benar-benar itu sesuatu yang berdampak pada diri kita, karena aku juga ngerasain. Tapi kadang memang ya bahasa media sosial lah, kadang dilebih-lebihkan, jadi kayak seolah-olah semua orang nonton pada diri kita gitu, semua cewek tertuju pada diri kita. Menurutku itu memang teori yang dilebih-lebihkan, karena kalau kita tidak, katakanlah gini lah, kamu udah menjalankan itu selama 1 tahun tapi kamu nggak pernah belajar how to make bagaimana cara membuat wanita itu kayak tertarik pada diri kita. Kamu nggak grooming diri, maksudnya kamu nggak berdandan, kamu nggak belajar bagaimana cara how to dress like a gentleman, terus bagaimana cara skill komunikasi pada cewek dan lain-lain seperti itu. Ya menurutku itu terlalu berlebihan lah, ketika terus kemudian kamu jalan di lorong semua orang melihat dirimu, itu terlalu berlebihan. Tapi kembali kalau pertanyaannya, apakah membuat percaya diri? Tentu, karena kamu berhasil melakukan sesuatu yang nggak banyak orang lakukan. Kuncinya adalah kenapa kamu bisa percaya diri, kenapa kamu pede, itu karena kamu melakukan sesuatu hal. Oke? Dan kalau kamu bisa mengkombinasikan, kamu udah punya bekal percaya diri dari melakukan nofap, kemudian kamu tambah lagi, kamu kayak upgrade skill kamu, upgrade bagaimana kamu belajar public speaking, kamu belajar ngonten, kamu belajar macam-macam itu ya. Itu makin makin oke lah. Itu esensi dari nofap sesungguhnya, bagaimana gunakan energi nofap itu sebagai bahan bakar. Oke, jadi itu semoga menjawab ya bagaimana efek nofap itu menambah aura, menambah kepercayaan diri. Yes, tapi bagiku itu kayak apa ya, belum maksimal aja gitu, belum maksimal, karena tetap akan kalah kalau dengan orang yang, ya gini lah, orang yang dia memiliki sebuah skill atau memiliki sebuah kemauan untuk berdandan yang menarik bagi cewek, kemudian ya memang mohon maaf kalau misalnya tampangnya juga ganteng, tampangnya juga, kembali lagi lah gini lah, perasaan perasaan kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itulah yang menurutku bikin percaya diri. Kalau kamu ganteng, kamu kamu adalah dari 10 temanmu, kamu adalah orang yang paling ganteng sendiri, ya ya mostly kamu tetap pede-pede aja gitu lah. Malamnya kamu coli, masturbasi, ya kalau kamu ganteng tetap pede gitu ya, karena kamu merasa bahwa oh nggak banyak orang yang seperti aku gitu ya. Dan itulah, itu yang itu pada dasarnya seperti itu, perasaan bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu yang membuat kita percaya diri. Dan ya kalau kamu merasa nggak ganteng, kamu biasa aja, ya it's a good thing lakukan itu, karena mungkin kamu bisa mengalahkan si cowok ganteng tadi, yang temanmu yang ganteng itu, yang soal kepercayaan diri. Kalau cewek itu melihat kita percaya diri, asal nggak lebay ya, asal nggak NPD ya, itu akan tertarik, akan merasa apa ya, cewek akan merasa aman gitu loh.
Kalau misalnya si cowok itu insecure, ya nice guy, jadi kayak ya kamu tau lah, orang-orang yang minderan dan lain-lain itu biasanya nggak, sulit banget untuk mendapatkan perhatian dari cewek. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini tentang PMO. See you.